Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Putri Fadilah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 24. Oke, materi yang pertama di sini ada pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Oke, selanjutnya langsung kita bahas contoh soal PPh 24. Di sini PT LBC dalam tahun 2022 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari negara A dengan tarif pajak 40% sebesar 2 miliar, lalu penghasilan dari negara B dengan tarif pajak 35% sebesar 2 miliar 250 juta, lalu dari negara C dengan tarif pajak 25% sebesar 2 miliar 500 juta, lalu di sini di negara D terdapat rugi dengan tarif pajak 30% dengan hasil 1 miliar, lalu yang terakhir di dalam negeri memperoleh penghasilan sebesar 500 juta. Langkah yang pertama, kita hitung dulu total PKP-nya. Di negara A memiliki hasil 2 miliar, lalu negara B memiliki hasil 2 miliar 250 juta, di negara C memiliki hasil 2 miliar 500 juta, lalu di negara D tadi terdapat rugi, sehingga kita tulis saja di sini 0, lalu di dalam negeri memiliki hasil 500 juta. Kemudian kita jumlah semua sehingga total PKP-nya adalah sebesar 7 miliar 250 juta. Lalu langkah yang kedua, kita hitung nih utang pajaknya. Utang pajak kita hitung dari 25%, kita kalikan total PKP, 25% dikali 7 miliar 250 juta dapat hasil 1 miliar 812 juta 500. Selanjutnya, langkah yang ketiga kita hitung KPLN atau kredit pajak luar negeri. Di sini kita hitung di masing-masing negara. Di pertama, di negara A memiliki penghasilan sebesar 2 miliar, kita bagi dengan total PKP sebesar 7 miliar 250 juta, lalu kita kalikan dengan hutang pajak yang sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah 500 juta. Lalu selanjutnya kita hitung yang dibayar di negara A. Penghasilannya 2 miliar, lalu kita kalikan dengan tarif pajak yang di negara A yaitu 40%, sehingga mendapatkan hasil sebesar 800 juta. Nah, di sini ada notes, batas maksimum kredit pajak yang diambil adalah yang terendah dari dua unsur perhitungan berikut. Nah, dari dua unsur yang kita hitung tadi, yang terendah di sini adalah 500 juta. Lalu kita hitung yang di negara B. Negara B mempunyai penghasilan sebesar 2 miliar 250 juta, kita bagikan dengan total PKP, lalu kita kalikan dengan hutang pajaknya, sehingga dapat hasil 562 juta 500 ribu. Lalu kita hitung yang dibayar di negara B, penghasilannya 2 miliar 250 juta, kita kalikan dengan tarif pajaknya 35%, sehingga dapat hasil sebesar 787 juta 500 ribu, lalu kita pilih yang paling kecil. Lalu di negara C memiliki hasil 2 miliar 500 juta, kita bagi dengan total PKP, lalu kita kalikan dengan hutang pajak, mendapatkan hasil 625 juta. Lalu kita hitung yang dibayar di negara C, memiliki hasil 2 miliar 500 juta, kita kalikan dengan tarif pajaknya 25%, mendapatkan hasil sebesar 625 juta. Lalu kita pilih nih salah satunya karena nilainya sama. Jadi kita pilih aja yang atas. Di sini negara D kita tidak perlu hitung karena di negara D terdapat rugi. Kemudian langkah yang keempat, kita jumlah semua kredit pajak di luar negeri atau KPLN yang sudah kita pilih yang nilai yang terendah. Negara A ditambah negara B ditambah negara C mendapatkan hasil sebesar 1 miliar 687 juta 500. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir, kita total utang pajak yang dibayar. Utang pajak kita kurang dengan jumlah KPLN 1 miliar 812 juta 500 ribu, kita kurangkan dengan 1 miliar 687 juta 500 ribu, sehingga mendapatkan hasil 125 juta total utang pajak yang harus dibayarkan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kali ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.